Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Jelang laga Indonesia kontra Jepang pada 15 November ini, pihak Federasi Jepang alias JFA kabarnya akan mengirimkan kurang lebih 4.500 supporter ke Indonesia. Sebab untuk menghadapi tim dengan basis supporter yang sangat banyak seperti Indonesia, memang dibutuhkan tambahan motivasi dari supporter. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu sendiri mengaku agak takut jika berhadapan dengan 60-80 ribu supporter Indonesia di GBK. Apalagi Moriyasu tahu bagaimana ganasnya supporter timnas Indonesia. Cuma di sini kita akan tunggu nih pembuktian ucapan dari Moriyasu yang bilang akan membantu Indonesia dan berharap Indonesia lolos ke Piala Dunia bersama Jepang. Bener apa enggak nih? Kalau ternyata timnas Jepang pakai pemain inti full dan tanpa satupun pemain cadangan dan mainnya super ngotot, ya ini membuktikan bahwa nggak ada satupun negara luar yang setulus hati membantu timnas Indonesia, apalagi sekelas Jepang yang notabene pernah menjajah Indonesia. Ya kalau Moriyasu serius ingin ngebantuin timnas Indonesia, ya pakai pemain lapis 2 dong. Tapi pemain lapis 2 Jepang juga kualitasnya setara dengan pemain inti timnas Indonesia. Serba salah juga ya. Di sisi skuad timnas Indonesia sendiri, kemarin Sintayong pulang ke Korea bertemu dengan salah satu pelatih legendaris Korea Selatan, Hong Jong-mo. Tujuannya untuk meminta saran dari Jung-mo bagaimana caranya mengalahkan Jepang, sebab Jung-mo ini satu-satunya pelatih asal Korea Selatan yang belum pernah kalah kalau melawan Jepang. Nah, kira-kira strategi apa ya yang diinstruksikan oleh Jung-mo agar diterapkan Sintayong di timnas Indonesia? Nah, mengetahui Sintayong bertemu dengan Jung-mo, seorang pengusaha asal Korea Selatan yang kebetulan memang kerja di Indonesia, Song Chang-gun, ini langsung bereaksi nih. Song kabarnya rela merogoh kocek kurang lebih 1 miliar rupiah cuma buat beli tiket Indonesia lawan Jepang, sekitar 1.500 tiket yang kelas ekonomi ya, yang harganya itu 670 ribuan lah ya. Jadi 670 ribu dikali 1.500 tiket itu ya kurang lebih 1 M lah ya. Berarti kalau udah diambil 1.500 tiket, tersisa 500 tiket yang dari total 2.000 tiket yang dijatahkan untuk ke Korea ya. Ini akan dibeli oleh Sintayong nih. Sintayong kabarnya akan membeli 500 tiket buat supporter atau warga Korea Selatan. Nanti dibagikan ke warga Korea Selatan agar datang ke Indonesia dan mendukung timnas Indonesia. Jadi kalau 80.000 kapasitas stadion GBK dikurangi 4.500 supporter Jepang dan dikurangi 2.000 supporter Korea, ya tersisa buat supporter timnas Indonesia itu kurang lebih ya 73 ribuan lah ya. Nah, ini akan menarik, apakah berita ini benar atau enggak ya? Kita akan lihat nanti ketika Indonesia melawan Jepang. Tapi memang sayang banget ya, timnas Indonesia belum mendapatkan tambahan pemain saat lawan Jepang nanti, sebab DPR-nya masih reses atau belum buka buku lah. Kevin Dick, Jairo Ridwell, Mauro Gilstra, dan lain-lain itu baru akan gabung timnas Indonesia kalau nggak salah sih, kalau perkiraan kami ya, bulan Februari 2025. Saat ini Erick Thohir itu sampai pusing loh ya, dikarenakan membludaknya para pemain diaspora yang mengajukan diri untuk main di timnas Indonesia. Menurut Eto, para pemain diaspora ini dapat info dari media sosial dan juga memang ditawarkan oleh ex pemain timnas Belanda. Jadi gini, kami jelasin ya, para mantan pemain timnas Belanda seperti Giovanni Van Bronckhorst, Robin van Persie, Nigel de Jong, sampai Patrick Kluivert, dan lain-lain ini justru sibuk nyariin pemain keturunan Indonesia di Belanda buat dikasih ke timnas Indonesia. Wah, jadi agen dadakan ya. Gitu ya, segitu berpengaruhnya duit ya, melihat ketum PSSI-nya orang super kaya, pada gercep banget ya. Coba zaman PSSI zaman dulu-dulu, boro-boro dicariin pemain buat timnas Indonesia. Wong PSSI-nya nyari sendiri ke Belanda aja ditolak mulu kok. Aduh, ini bener kan realita dunia lu ya. Dimana lu punya duit, maka lu punya kuasa.
Oke lanjut ya, ini juga yang lagi rame nih ya nih soal Hanif Syahbandi yang tiba-tiba didatangi oleh seseorang nih usai lawan Arema. Ini banyak banget yang tanya nih, itu siapa sih bang? Official Arema apa bukan? Kami jawab ya. Setahu kami dia bukan official Arema sebab kami tuh hampir kenal semua dengan official Arema. Dan lagi pula dia ini nggak pakai ID card loh ya. Sebab kalau yang namanya seorang official club itu harus atau wajib pakai ID card loh ya. Tapi kalau dia ini anak buahnya official Arema ya kami nggak tahu kalau itu. Official sebuah tim yang boleh ada di bench pemain itu dalam satu pertandingan itu nggak boleh dari 10 orang loh ya. Dengan rincian, satu pelatih utama, 3 asisten pelatih, 2 fisioterapi, 2 dokter, 1 manajer, dan 1 tim analis. Itu cuma 10 loh ya. Dan dari 10 official ini semuanya itu wajib pakai ID card atau tanda pengenal. Kalau nantinya ada tambahan official seperti direktur teknik dan lain-lain, ini harus minta izin dulu pada match komisioner. Tapi ya kita tahu lah ya, di Arema apa sih yang nggak bisa? Wong IB aja nggak pakai ID card bisa duduk di bench kok. Tapi buat kami gini loh ya, siapapun dia dan dari manapun dia, tetap aksi ini tidak diperbolehkan. Sebab ini bisa menimbulkan salah persepsi, dikiranya ribut loh ya. Masih inget dong tragedi Kanjuruhan? Diawalinya kan hal seperti ini, supporter minta peluk sama pemain dan diikuti oleh supporter lainnya. Dan dikiranya itu sebuah keributan, akhirnya timbullah keributan massal. Maka sangat aneh banget loh ya ada oknum yang masih seperti ini. Masa sih kejadian Kanjuruhan gak dijadikan pelajaran sih? Makanya kami tegasin sama kalian, kami ini tuh gak benci sama Arema loh ya. Kami tuh gak benci pada pemain Arema atau pelatih Arema loh ya. Tapi kami benci dengan oknum-oknum seperti ini. Kami benci dengan petinggi-petinggi klub Arema ini. Mereka ini seolah paling kuasa di Liga Indonesia. Udah salah gak mau ngaku salah. Wong salah ora gelem ngaku salah. Opo jenenge? Suket teki. Dan lebih parahnya lagi nih, pasti nih Komdis PSSI nggak bakalan berani ngehukum oknum-oknum kayak gini nih. Ya iyalah, mana berani Komdis PSSI ngehukum Arema. Wong ketua Komdis PSSI mantan manajer Arema kok. Makanya nggak usah emosi kalau Arema disindir terus. Wong kelakuannya koyok ngono kok. Dari Persebaya, inilah momen yang lagi rame di sekitaran Persebaya, yakni saat Hernando Ari membetulkan sendi bahunya yang tergeser. Nih, kami bilang buat kalian ya, jujur banget nih ya, buat kalian yang belum pernah ngerasain dislokasi seperti itu, percaya deh, itu sakitnya minta ampun lo ya. Tapi ya luar biasanya Nando bisa bangkit loh dan terus main sampai 90 menit. Inilah salah satu alasan kenapa Hernando Ari ini menjadi salah satu pemain yang tetap konsisten dari timnas U16, U17, U19 sampai senior sekarang. Sebab etos kerja Nando ini bukan kaleng-kaleng dan dia ini pemain yang gak gampang nyerah dan terus mau belajar loh ya. Di sisi lain, apa yang sering kami kritik pada Paul Munster jadi kenyataan kan sekarang. Paul Munster ini selalu berpikir kayak gini nih, kita cuma kekurangan back sehingga penyerangan tumpul. Itu melulu selalu yang jadi alasan. Tapi kami ini selalu bilang Persebaya itu butuh tambahan striker, butuh pelatih striker, dan ini terbukti dong sekarang. Mulai dari tim yang paling sedikit nyetak gol di Liga sampai pekan ke-9, lalu juga di 2 laga nggak bisa menang. Ayolah Coach Munster, kita ini sama-sama mantan pemain loh, kita ini sama-sama mantan striker, nggak usah naif. Kita sama-sama tahu Coach, sulitnya jadi striker itu. Di dunia ini, setahu saya Coach, cuma ada satu striker yang meskipun tanpa dilatih khusus, dia ini udah jadi monster, yakni cuma CR7 doang. Yang lain gak ada. Semua striker itu butuh dilatih oleh pelatih khusus. Jadi kalau di Persebaya nggak punya CR7, ya Persebaya butuh tambah pemain lain yang bertipikal striker. Oke Coach Munster?
Sementara bagi tim PSIS Semarang, calon lawan Persebaya di pekan ke-10 ini di nasib Gilbert Agius lagi di ujung tanduk nih. Meskipun sampai sekarang Yoyo Sukawi ini belum ngasih ultimatum, tapi Yoyo ya bisa apa kalau supporter ngedesak Gilbert mundur. Buat Pak Yoyo Sukawi, jujur ya Pak Yoyo, ini kalau kondisi PSIS sekarang ini dialami sama Persib, udah habis Pak PSIS itu Pak. Kalau punya supporternya kayak supporter Persib, udah habis 3 hari 3 malam itu di demo Pak. Jadi PSIS mah cukup beruntung karena supporternya nggak terlalu barbar dan nggak sabaran kayak pendukungnya Persib. Bayangin 6 laga nggak bisa menang loh. Bukan cuma 6 laga nggak bisa raih kemenangan, tapi permainan PSIS pun monoton kayak gitu. Apa nggak bikin kesel penonton Pak Yoyo? Ayolah berbenah, rombak skuad, cari yang pasti-pasti aja. Nggak usah pakai gaya-gayaan seleksi segala. Seleksi, tapi yang diseleksi pemain grade C. Yo wis, golek pemain kui, ojo nanggung Pak Yoyo. Sing pasti-pasti ae. Nih, saya kasih contoh para pemain yang bisa diambil oleh PSIS nih. Untuk cari striker kami kasih Giovan Magno. Ini striker Brazil milik Hatin ya di Liga Vietnam nih. Buat gelandang ya usahakan ambil Bordin Pala nih dari Taipot FC Thailand. Untuk back ya udah nggak usah pusing-pusing, ambil William Pacheco, bebas transfer kok. Udah cobain aja itu diusahain. Sisanya ya terserah situ lah Pak Yoyo ya. Cuma ini saran aja loh Pak Yoyo. Sih terserah Pak Yoyo mau didengerin atau enggak. Dari Persib Bandung ini kemarin ada sebuah postingan yang agak unik dan agak lucu buat kami. Dengan tulisan seperti ini nih. Di Kediri mah rame gening padahal poe Rebo. Tahu kan maksudnya? Ya ini tuh nyindir. Kenapa di Kediri meskipun main hari Senin lawan Persib tapi stadionnya tetap full, tetap rame. Kenapa Persib main hari Kamis lawan LCS itu di ACL 2 supporternya sepi? Di kolom komentar ini banyak banget yang komentar katanya lantaran tiket Persib yang paling mahal dan paling ribet katanya. Ya kalau ini sih ya kami nggak bisa berkomentar nih, tanya aja sama Boboto sendiri dan manajemen Persib. Tapi ini ada kaitannya dengan yang namanya finansial Persib loh ya. Kenapa harga tiket itu mahal dan ribet? Nah salah satu contoh adalah ketika usai lawan Kediri kemarin. Boyan Hodak ini berbicara atau mengomentari soal Ezra Walian. Kami sebenarnya ingin dia untuk bertahan, tapi ada keterbatasan budget dan kami tidak bisa mempertahankannya. Paham dong maksudnya? Pak, maksudnya itu adalah Persib itu lagi kere. Ya gimana nggak kere coba? Coba aja nih ya, karyawan aja tuh 3 bulan, beberapa bulan yang lalu ya, itu gajinya telat-telat mulu. Terus juga para pekerja nih di GBLA, itu gajinya juga ditunggak-tunggak mulu. Ya kalau nggak dapat duit dari tiket, Persib mau dapat duit dari mana? Makanya dimahalin tiketnya karena Persib kerteboga duit. Tapi dengan kondisi seperti ini justru menimbulkan pertanyaan buat kami. Pertanyaannya adalah 11 orang di manajemen Persib itu kerjanya ngapain aja ya? Kok sampai Persib kesulitan ekonomi ya? Duit dari sponsor, duit dari endorse, duit dari hak siar dan lain-lain, larinya kemana? Paham dong sekarang kalian? Tanpa adanya yang namanya mengatur keuangan, Persib mah kere bosku. Masih bilang Teddy out, makan tuh Teddy out. Jadi dengan kondisi Persib seperti ini, apakah kalian masih yakin Persib akan merekrut pemain baru di jendela transfer ini? Meskipun kami baru mendapatkan info dari Dirjen Imigrasi akan ada 25 pemain asing baru yang masuk ke Indonesia. Tapi kan pertanyaannya 25 pemain asing ini akan main di klub mana nih? Apakah ada yang nyangkut ke Persib? Nah, buat kalian yang penasaran siapa aja 25 pemain ini yang akan masuk ke Liga Indonesia di paruh musim ini, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya aja.